Horas, menjua, menjua, ahoy, yahobu, kelonuon, merdeka. Wah, jumpa lagi dengan Moncong Putih televisi yang diproduksi fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Bersama saya Setia Pandia, kita ingin bincang-bincang refleksi akhir tahun 2021, tentu dengan seorang tokoh yang cukup dikenal di kalangan para politisi dan juga pejabat pemerintahan, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Rapidin Simbolon SEMM. Merdeka, Ketua. Merdeka. Aduh, gimana kabarnya, Ketua? Kabar baik. Ya, Alhamdulillah. Siap. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, Bang. Siap. Kalau kita melihat keceriaan wajah dari seorang ketua DPD, ada satu rasa keteduhan bahwa PDI Perjuangan dipimpin oleh seorang tokoh yang arif bijaksana dan mumpuni tentunya. Nah, kita tahu beliau dulu pernah menjabat wakil bupati, bahkan bupati di Samosir, dan kali ini beliau didaulat sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Pak Rapidin, kalau melihat bahwa hari ini kan Partai PDI Perjuangan merupakan partai 2 periode sebagai pemenang, seperti itu. Nah, di Sumatera Utara juga hal itu, khususnya di Samosir ketika Anda jadi bupati juga itu pemenang dalam pilpres yang cukup luar biasa waktu itu, angka yang diperoleh ya, penjumlahan suara di sana. Nah, kami ingin bertanya, ini menyangkut kira-kira bagaimana selaku Ketua DPD PDI Perjuangan melihat kondisi Sumatera Utara kalau kita berbicara soal refleksi tahun 2021. Baik, terima kasih, Bang. Tapi izinkan saya menyapa dulu warga kita ya. Monggo, silakan. Merdeka. Merdeka. Horas. Horas. Menjua-jua. Jua-jua. Menjua-jua. Jua-jua. Yahubu. Yahu. Ahoy. Ahoy. Kulonun. Kelono. Sehubungan dengan pertanyaan Abang tadi, Siap. mengenai Sumatera Utara sebagai refleksi akhir tahun, saya rasa memang kita bersama-sama menyadari masa pandemi COVID-19 Ya. dan mudah-mudahan dengan seringnya penurunan daripada COVID-19 ini, juga akibat gencarnya pelaksanaan vaksin secara nasional oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun di tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan dan kita berdoa bersama agar di tahun 2022 nanti bahwa perjalanan ekonomi Sumatera Utara akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Ya. Saya rasa dalam 1 tahun terakhir ini di 2021, baik secara nasional maupun di Provinsi Sumut, perkembangan atau pertumbuhan ekonomi tidaklah seperti yang kita harapkan. Ya. Dapat tumbuh 5% atau 5% ke atas. Nah, sekarang ini pertumbuhan itu mengalami kelambatan Ya. karena faktor tadi. Ya. Nah, namun pun demikian, kami dari partai terus mengamati situasi dan perkembangan yang ada. Ya. Nah, perlu ini saran kepada pemerintah bahwa sebenarnya Pak Presiden, Bapak Jokowi, yang juga diusung Partai PDI Perjuangan, Ya. sebenarnya sudah menunjukkan atau memberikan contoh dan arahan tentang pembangunan ekonomi yang berbasiskan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi target pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun konektivitas ke seluruh daerah, untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang sudah ada.
Kalau kita lihat Pak Jokowi, bagaimana beliau membangun jalan tol yang sudah banyak selesai, misalnya tol Medan arah Langkat, Ya. Binjai, kemudian tol dari Medan ke Tebing Tinggi, tol dari Medan ke Pematang Siantar, bahkan sampai ke Danau Toba. Ya. Jadi memang apa yang digagas oleh Pak Presiden sebenarnya sudah sangat mudah diikuti oleh para kepala daerah, Ya. baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, untuk membuat konektivitas, Ya. sehingga akan berakibat di dalam pergerakan ekonomi secara signifikan. Betul. Nah, seperti misalnya Danau Toba sebagai super prioritas, Ya. pembangunan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata yang super prioritas itu, ini saya lihat mengalami kelambatan, di mana mungkin juga karena akibat dari COVID-19 tadi. Ya, betul. Tetapi sebenarnya perlu upaya dan terobosan-terobosan yang lebih inovatif untuk mengembangkan kawasan ini. Ya, betul. Dan saya rasa apa yang sudah diinvestasikan oleh pemerintah pusat di kawasan Danau Toba mengenai pembangunan pariwisata sudah cukup memadai. Ya. Perlu tindakan-tindakan lanjut daripada kepala daerah Ya. untuk memberikan anggaran yang lebih besar Ya. di bidang pariwisata. Baik. Baik, Bang Ketua, kalau kita lihat bahwa ada banyak bupati, wali kota, juga anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Ini sebagai Ketua DPD, apa yang Abang Ketua harapkan mereka bisa mendorong sinergitas, konektivitas, pembangunan pariwisata, dan sebagainya di tempat masing-masing? Nah, yang kita dorong adalah fokus untuk kerja. Eksekusi APBD. Ya. Ya, kan rata-rata APBD kabupaten kota seluruh Sumatera Utara bahkan provinsi udah disahkan oleh DPRD dan bupati. Sudah diperdakan. Di awal 2022 supaya stimulus ekonomi ini berjalan meningkat dengan baik, maka secepatnya mengeksekusi APBD. Ya. Karena APBD ini adalah kue pembangunan yang harus digelontorkan sehingga transaksi ekonomi itu berjalan. Ini akan nanti mengakibatkan efek multiplier Ya. di dalam pertumbuhan ekonominya. Ya. Jadi itu fokus kerja. Sudahlah, kalau politik biarlah partai politik yang mengurusi. Baik. Mereka kerja, Ya. dan itu akan menjadi salah satu pertimbangan nanti di dalam apakah dia akan terpilih kembali atau tidak. Baik, baik. Di tengah ada harapan yang begitu kuat, begitu tinggi dan besar kepada seorang Bang Rapidin Simbolon yang menjadi Ketua DPD PDI Sumatera Utara, PDI Perjuangan. Apa kira-kira dorongan ke depannya sehingga partai ini bisa betul-betul eksis dan bisa terus menyuarakan suara-suara wong cilik seperti itu? Wah, ini sudah jelas. Dan arahan dari DPP atau Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, saya sebagai ketua partai Ya. harus turun ke bawah. DPC juga harus turun ke bawah. Ya, ya. Melihat kondisi-kondisi ataupun keadaan-keadaan masyarakat di lapangan. Ya. Jangan nanti waktu udah mau dekat pemilu baru kita turun. Nah sekarang, makanya selama semenjak saya ditunjuk sebagai ketua DPD, Ya. saya mencoba mengunjungi beberapa daerah dan turun ke bawah. Bahan ini saya bawa ke dalam rapat-rapat DPD maupun fraksi, ya, di kabupaten kota maupun di fraksi DPRD provinsi,
sebagai bahan masukan untuk dimasukkan di dalam aspirasi partai. Ya. Nah, tentu di partai kami ada yang disebut dengan 3 pilar. Ya. Kami dari struktur kepengurusan partai itu pilar pertama, dari eksekutif kepala daerah yang diusung oleh Partai PD Perjuangan itu pilar kedua, dan pilar ketiga adalah anggota legislatif di fraksi DPRD oleh fraksi PD Perjuangan. Ini harus bekerja sama, berkolaborasi untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan apa yang dilakukan mereka nanti di tingkat pemerintahan. Ya, sesuai dengan arahan ataupun bimbingan daripada DPP partai. Dalam hal ini tentu dipimpin oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega sebagai Ketua Partai. Baik, Bang Ketua, ini tahun 2022 kan sudah diambang pintunya di depan mata kita. Iya, bagaimana? Berapa hari lagi lah. Berapa hari lagi? Nah, bagaimana sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, Anda boleh mendorong, menstimulasi seluruh kader partai sehingga ini kedepannya bisa nanti dipercaya oleh masyarakat untuk partai yang menjadi harapan mereka. Nah, betul. Jadi ini merupakan salah satu hal yang perlu nanti kita manajemen di dalam perpolitikan Sumatera Utara, bagaimana kader-kader kita nanti akan bekerja di lapangan untuk turun ke bawah, merumuskan aspirasi-aspirasi daripada masyarakat bawah. Tentu kita berpihak kepada masyarakat yang mengalami ekonomi yang lemah, ya, artinya dalam keadaan tidak berdaya. Penguatan-penguatan disitulah nanti fraksi kita, baik DPRD maupun eksekutif, untuk mengangkat ini hal-hal yang masih sangat tertinggal, ya, di dalam perekonomian masyarakat itu sendiri. Jadi tugas partai harus, ya, tugas fraksi harus, tugas kepala daerah harus turun ke bawah, melihat keadaan yang sesungguhnya, apa yang terjadi di bawah, masalah-masalah apa yang terjadi di tingkat akar rumput, hal-hal mana yang perlu harus dibereskan di tingkat akar rumput, hal-hal mana yang perlu dibangun di tingkat akar rumput, orientasinya bermuara kepada kepentingan masyarakat. Untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan mereka. Baik, Bang Ketua, terima kasih. Ini luar biasa sekali bincang-bincang kita dalam kesempatan ini. Tentu ada sebuah optimisme bagi seluruh anak bangsa, terlebih di Sumatera Utara, di tangan kepemimpinan seorang Bang Rapidin Simbolon, PDI Perjuangan ke depan bisa lebih dicintai oleh masyarakat Wong Cilik dan sebagainya. Terima kasih Bang Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDI Perjuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara, demikian bincang-bincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Abang Ketua Dr. Andes Rapidin Simbolon SEMM, dan saya Setia Pandia bersama Moncong Putih TV by fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Merdeka! Merdeka!